pikiranmu. Ada aku tiang listrik, pikiranmu nabrak aku tiang listrik. Di ujung kalimat pikiranmu nabrak itu, dalam kalimat itu ada itu pikirannya, itu pikirannya. Rahmati, asyik rahmati, ada itu pikirannya. Rahmati, ada rahmati, ada itu. Kepenyairan itu adalah satu pilihan, satu profesi atau tidak. Tapi kalau aku melihat di perjalananku sendiri, aku mulai menulis sama seperti remaja umumnya di Indonesia ya. Mereka menggunakan puisi untuk mengungkapkan isi hatinya kan. Aku juga seperti itu di masa SMP. Generasiku itu dekat dengan radio. Dan mereka sering saling berkirim salam lewat radio. Dan berkirim salam itu seperti menggunakan ungkapan-ungkapan puisi, sama sebenarnya seperti generasi sekarang lewat SMS atau lewat Facebook. Sebenarnya tidak berbeda jauh gitu ya. Itu adalah masa-masa di mana aku keluar ya dari dunia puisiku sebelumnya yang tanpa referensi, masuk ke puisi orang, dan di situ mulai aku bergumul dengan identitas puisi. Seakan-akan puisi itu ada hukum-hukumnya, ada konvensinya, ada kayak gitu-gitulah ya. Dan ketika Abad yang Berlari terbit, puisiku yang pertama, aku merasa itu bukan puisiku. Aku merasa itu adalah puisi Indonesia. Aku tidak melihat diriku gitu ya. Itu mungkin konflik pertamaku dengan dunia puisi. Terus bagaimana aku nggak punya nggak punya perangkat intelektual pada waktu itu untuk bisa menjelaskan konflik itu. Itu sebenarnya konflik apa gitu. Pertanyaanku jadi, karena aku seorang anak-anak, kalau aku menulis puisi Indonesia bukan puisiku sendiri, untuk apa aku menulis gitu. Dan situ akhirnya aku mulai mencoba kayak bunuh diri ya, dari kayak gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa aku lakukan, dan pada masa yang sama juga kan muncul seruan-seruan untuk kembali ke akar tradisi. Aku nggak punya akar tradisi. Akhirnya yang paling mungkin yang aku lakukan adalah aku kembali ke tubuhku sendiri. Dan di tubuh itu yang ada adalah aku suka nyapu, suka nyuci, suka ngepel, dunia hal-hal seperti itulah ya. Ya aku dekat dengan itu ya, kembali ke situ. Dan mungkin aku sangat dibantu oleh teater. Karena di samping aku sering nonton latihan teater saya, di SMA aku beberapa kali ikut latihan teater, dan itu yang memperkenalkan aku dengan tubuhku. Akhirnya aku mulai, waktu itu aku tidak sadar ya, mungkin aku lebih suka menyebutnya aku mulai menulis dengan tubuhku gitu ya. Artinya kadang-kadang aku mengetik dengan keadaan telanjang, ketika tidak ada orang, melibatkan tubuhku gitu ya.
bagaimana sensasi-sensasi ketika menulis dialami juga oleh tubuhku gitu ya. Dan sejak itu duniaku keluar ya, lapangan basket apa mulai muncul dengan sendirinya. Dan baru setelah pergulatan intelektualku bukan sebagai pergulatan akademik, tapi satu pergulatan personal gitu, baru mulai agak terjelaskan problem-problemnya. Tapi pada waktu itu aku masih masih mengkaitkan puisi dengan bahasa gitu ya. Sampai akhirnya ada seorang peneliti antropolog teater, Marianne Coney, itu bertanya ke aku, Afrizal, apakah kamu berpikir dengan gambar? Pikiranmu ada, aku tiang listrik. Dia bertanya gitu. Aku terkejut dengan pertanyaan itu, karena menurutku itu bukan pertanyaan, itu jawaban gitu. Dan sekarang ini aku semakin mengerti bahwa sebenarnya nggak ada kaitan puisi dengan bahasa. Kita berpikir selama ini membahas puisi dari bahwa puisi adalah produk bahasa gitu, menurutku nggak ada kaitan. Pengalaman sehari-hariku bukan pengalaman bahasa, pengalaman nyata gitu. Mungkin kalau misalnya bahasa Melayu, mungkin ada kaitannya dengan syair, dengan pantun. Karena antara Melayu dengan syair dan pantun, dia satu lingkungan gitu ya. Tapi bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia melahirkan apa? Nggak bisa bahasa Indonesia mengklaim pantun dan syair adalah produk estetika bahasa Indonesia. Jadi menurutku proses kepenyairan di aku adalah proses yang panjang bunuh diri dari bahasa. Untuk apa? Untuk bertemu dengan tubuh sendiri, dengan dunia sendiri ya. Aku melihat ada idiom-idiom baru di generasi sekarang yang masih ditulis dengan cara lama gitu. Dan dengan cepat aku menangkap gitu idiom-idiom baru itu, dan aku bawa ke cara-caraku ya. Dan aku jadi seperti vampir yang di dalam mereka dan kemudian jalan lagi. Aku sudah lama sebenarnya merindukan kematian ya, tapi tidak berani bunuh diri ya. Menurutku hidup nggak menarik gitu. Dan tambah tidak menarik gitu ya. Hampir setiap punya waktu luang aku berpikir tentang kematian gitu. Tapi pada saat yang sama aku merasa banyak pekerjaan itu belum selesai, dan itu lebih seperti hitam gitu ya. Misalnya aku pengen menulis teater saya gitu. Aku ingin menulis generasiku sendiri gitu, karena generasiku generasi yang hilang. Antara kematian dan utang kerjaan itu kayak ini ya, berkejaran gitu ya. Misalnya aku pernah dapat penghargaan Adi Budaya dari negara gitu ya. Aku malas datang ya, tapi dia paksa-paksa sama Trianto datang. Akhirnya aku datang dan aku malu sekali ya. Karena
dapat penghargaan Adi Budaya itu hadiahnya 5 juta. Sementara di TV uang ratusan juta dibagi-bagi buat itu, apa itu, permainan-permainan itu, kuis-kuis itu, ratusan juta, uang digeber-geberin gitu ya, di negara ngasih 5 juta gitu ya. Wah, aku malu sekali, gimana Adi Budaya itu lebih baik, dalam hatiku lebih baik bukan uang, tapi wacana gitu ya. Misalnya negara memberikan aku hadiah Adi Budaya, wacananya ini gitu. Dan lewat wacana itu negara punya program buat aku gitu ya. Katakanlah programnya adalah bagaimana negara membuat aku punya program di Paris atau di mana atau program menulis novel setahun ya, tanpa diberi uang yang harus dipajang dimasukin TV itu. Di Jogja sendiri, aku nggak berniat untuk menggunakan identitasku sebagai warga Jogja. Walaupun KTP-ku tuh di Jogja, kalau kamu periksa, aku tuh masuk sebagai warga miskin Jogja. Karena aku ikut kakaknya Jeme. Nah, Jeme itu masuk warga miskin Jogja yang setiap bulan dapat beras berapa kilo sama uang 25.000 apa. Dan jatahku tuh diambil Jeme. Jadi Jeme dapat rezeki.